Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Anda yang beragama lain. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Dia Dwi Andari di channel Miracle Kailin. Baik, kali ini kita akan membahas mata pelajaran kearsipan dengan materi menggunakan arsip sesuai prosedur. Untuk video sebelumnya, Anda sudah menyaksikan berbagai macam sistem kearsipan. Penerapan sistem kearsipan ini bertujuan agar pengelolaan warkat ini dapat dilakukan secara efisien sehingga dapat menghemat biaya, waktu, tempat, dan tenaga. Selanjutnya dapat menemukan kembali warkat yang diperlukan dengan tepat, cepat, dan mudah. Seperti yang diketahui bahwa arsip itu merupakan salah satu sumber informasi penting bagi kantor yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila diperlukan. Ketika suatu pihak dalam organisasi atau kantor ingin menggunakan arsip yang telah disimpan, tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Terdapat berbagai aturan atau tata cara yang harus dipatuhi untuk menggunakan arsip yang disimpan. Aturan dan tata cara penggunaan arsip tersebut biasanya disebut dengan prosedur penggunaan arsip yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, pertama, menjelaskan penggunaan arsip di instansi, dan yang kedua nanti mendemonstrasikan prosedur penggunaan arsip di instansi. Untuk peta konsep materi hari ini bisa Anda lihat di layar. Menggunakan arsip sesuai prosedur ada dua pokok masalah. Pertama, penemuan kembali arsip. Kedua, prosedur penggunaan arsip, di mana nanti prosedur penggunaan arsip dibagi menjadi dua submasalah, yaitu prosedur peminjaman per lembar dan prosedur peminjaman per berkas. Baik, kita langsung saja penemuan kembali arsip. Sistem kearsipan ini diterapkan agar arsip mudah dalam penyimpanan serta mudah dan cepat pula untuk ditemukan kembali pada saat diperlukan. Nah, pada materi ini kita akan membahas bagaimana penemuan kembali arsip ketika sedang dibutuhkan. Baik, bisa Anda lihat secara umum penemuan kembali arsip itu dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama, permintaan arsip. Yang kedua, penentuan kata tangkap. Ketiga, penentuan kode arsip. Keempat, pencarian arsip. Kita akan bahas satu persatu mulai dari permintaan arsip. Untuk kegiatan permintaan arsip ini, penemuan kembali arsip dilakukan jika terdapat pihak yang membutuhkan arsip dan pihak yang memerlukan arsip tersebut harus mengisi formulir pinjam arsip. Kemudian untuk kegiatan kedua, penentuan kata tangkap. Dalam kegiatan ini, petugas akan menentukan kata tangkap atau indeks dari arsip yang akan dicari tersebut. Kemudian kata tangkap dapat berupa nama orang, organisasi, perusahaan, pokok masalah, nama tempat, maupun waktu sesuai dengan sistem penyimpanan arsip yang digunakan di perusahaan tersebut. Kemudian lanjut ke kegiatan ketiga, penentuan kode arsip. Setelah ditemukan kata tangkap yang telah sesuai, selanjutnya dicari kode indeks tersebut. Untuk kode dapat berupa huruf, angka, maupun kombinasi huruf dan angka. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan pencarian arsip. Untuk pencarian arsip ini akan dilakukan setelah diketahui kode arsip yang akan dicari. Selanjutnya dilakukan pencarian arsip pada tempat penyimpanan arsip. Di samping cara penemuan kembali arsip seperti yang telah dijelaskan tadi, penemuan kembali arsip juga dapat dilakukan berdasarkan sistem penanganan surat atau dokumen yang digunakan dalam kantor. Seperti diketahui bahwa sistem penanganan surat atau dokumen kantor itu dibedakan menjadi sistem buku agenda dan sistem sistem kartu kendali. Pencatatan pencatatan arsip pada buku agenda ini atau kartu kendali ini juga memudahkan dalam penemuan kembali arsip. Baik, dalam pencarian arsip sistem buku agenda yang dilakukan ini pertama adalah penentuan pokok masalah dari arsip yang akan dicari. Kemudian yang kedua, setelah ketemu pokok masalahnya, maka bisa ditelusuri dalam buku agenda. Selanjutnya, perhatikan pada kolom pengiriman atau asal pada buku agendanya.
Kemudian yang ketiga, setelah pokok masalah diketahui, cari arsip yang diperlukan tersebut pada lemari arsip dengan cara melihat kode yang tertera pada ordner atau Snellheater map. Yang terakhir, ambil ordner atau Snellheater map tersebut, kemudian keluarkan arsip yang dicari. Jadi kita memakai sistem buku agenda tadi ya. Kalau kita menggunakan buku kendali, sistem kartu kendali maksud saya ya, penemuan kembali arsip yang disimpan dengan sistem kartu kendali ini, pertama, menentukan pokok masalah dari arsip yang akan dicari. Kemudian yang kedua, setelah pokok masalah ditetapkan, kemudian cocokkan pokok masalah pada kartu kendali. Apabila kartu kendali tidak ditemukan, dapat dilihat pada kartu tunjuk silang atau lembar peminjam arsip. Selanjutnya, lihat kode arsip dengan melihat kartu indeks. Dan terakhir, dengan mengetahui kode arsip, dapat diketahui laci yang menyimpan arsip tersebut. Itu ya. Jadi, selain dari 4 langkah tadi, permintaan arsip, penentuan kata tangkap, penentuan kode arsip, dan pencarian arsip, kita juga menggunakan, kita juga bisa menggunakan pencarian melalui buku agenda dan kartu kendali. Baik, itu tadi prosedur penemuan arsip. Kemudian untuk materi kedua ada prosedur penggunaan arsip. Pada materi kali ini Anda akan mempelajari prosedur penggunaan arsip, lebih tepatnya prosedur peminjaman arsip. Ketika ada seseorang atau pihak yang ingin menggunakan arsip, ia harus mengikuti langkah-langkah meminjam arsip atau lazim disebut prosedur peminjaman arsip. Biasanya suatu unit kearsipan akan menyusun prosedur peminjaman arsip agar aktivitas peminjaman arsip ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, melalui materi ini akan saya sampaikan tata cara dalam melakukan peminjaman arsip. Pertama, adanya prosedur peminjaman per lembar. Di dalam prosedur peminjaman per lembar ini, yang perlu dilakukan pertama, pihak yang ingin meminjam arsip datang ke unit yang akan dipinjam arsipnya. Kemudian mengajukan permohonan peminjaman baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian peminjam harus membawa surat tugas dari pimpinan untuk surat tugas peminjaman arsip itu sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah disetujui unit terkait, peminjam dapat menghubungi pengelola arsip yang berwenang mengelola arsip tersebut. Dan dilanjutkan, peminjam mengisi buku peminjaman dengan mengisi kolom nama, tanggal pinjam, dan tanda tangan. Kemudian petugas mengambil arsip dari tempat penyimpanan berdasarkan daftar berkas. Dan terakhir, menyerahkan arsip kepada peminjam disertai pembubuhan paraf pada formulir peminjaman atau buku peminjaman. Jadi di sini ketika kita atau karyawan meminjam, prosedur peminjaman per lembarnya ada 6 langkah seperti tadi. Kemudian ada prosedur kedua, yaitu prosedur peminjaman per berkas. Terkadang peminjaman membutuhkan seluruh arsip pada satu berkas. Prosedur peminjaman arsip untuk arsip yang dipinjam satu berkas ini hampir sama dengan peminjaman per lembar. Hanya saja seluruh arsip yang dipinjam dikeluarkan dan dimasukkan dalam map pembawa. Map penyimpan yang memiliki katalog, map penyimpan yang memiliki kantong diisi lembar pinjam 2. Jadi folder yang ditinggalkan berkas itu atau berkas itu dipinjam tuh tempatnya akan diisi sementara oleh lembar pinjam 2. Bagaimana prosedurnya bisa Anda lihat di layar. Pertama, pihak yang ingin meminjam arsip datang ke unit yang akan dipinjam arsipnya. Kemudian mengajukan permohonan peminjaman baik secara lisan dan tulis. Kemudian peminjam membawa surat tugas. Setelah disetujui unit terkait, peminjam dapat menghubungi pengelola arsip yang berwenang mengenai arsip tersebut. Peminjam mengisi lembar peminjam rangkap 3 dan ditandatangani oleh pimpinan. Lembar pertama ini disimpan petugas di
titular file atau tempat lembar pinjam arsip menurut tanggal peminjamannya. Jadi urutannya sesuai dengan tanggal peminjamannya. Kemudian ada lembar kedua, ini diletakkan pada folder atau sampul arsip untuk mengetahui arsip yang dipinjam. Jadi diletakkan untuk lembar kedua ini diletakkan di tempat arsip yang akan dipinjam itu. Jadi pengganti sementara, ketika kita mencari lagi ada tanda lembar kedua berarti arsip tersebut sedang dipinjam. Kemudian lembar ketiga ini diberikan kepada peminjam bersama arsipnya. Ini sebagai bukti bahwa arsip dipinjam. Baik, itu tadi prosedur peminjaman per berkas ya. Kemudian setelah mengisi 3 lembar pinjam arsip tadi, maka petugas mengambil arsip dari tempat penyimpanannya berdasarkan daftar berkas, kemudian menyerahkan arsip kepada peminjam disertai pembubuhan paraf pada formulir peminjam atau buku peminjaman. Apabila jangka waktu peminjaman berakhir, peminjam harus mengembalikan arsip beserta lembar peminjam 3 kepada petugas arsip. Jadi ada 7 langkah ketika peminjam arsip meminjamnya per berkas ya. Baik, kemudian kita akan mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam peminjaman arsip. Beberapa hal yang diperlukan dan diperhatikan dalam peminjaman arsip itu, pertama ada pencatatan, kedua ada pengembalian arsip, ketiga ada penagihan pengembalian arsip yang dipinjam. Kita akan bahas pertama adanya pencatatan ya. Peminjam arsip harus mengisi buku peminjaman atau formulir pinjam arsip ketika melakukan peminjaman arsip. Data pinjam arsip yang harus diketahui adalah nama peminjam, departemen atau bagian peminjam, judul arsip yang dipinjam, jumlah arsip yang dipinjam, klasifikasi atau indeks arsip yang dipinjam, tanggal pinjam, tanggal arsip harus dikembalikan, dan pengesahan petugas yang bertanggung jawab. Jadi bisa Anda lihat formatnya seperti ini ya. Ada nomor, tanggal pinjam, data arsip yang dipinjam itu mulai dari indeks dan subjeknya, lama pinjam itu berapa hari, tanda tangan peminjam dan nama terang di sini. Tanggal kembali harus dipastikan, harus mengisi tanggal kembali, dan terakhir ada tanda tangan penerima. Baik. Setelah mengisi nanti buku arsip efektif digunakan dalam peminjaman arsip apabila jumlah arsip yang dipinjam tidak terlalu banyak. Namun apabila jumlah arsip yang dipinjam banyak, maka akan lebih baik menggunakan formulir peminjaman. Dengan menggunakan formulir peminjaman, petugas dapat mengetahui informasi keberadaan arsip. Nah, ketika peminjam arsip dicatat dalam lembar peminjam arsip, lembar arsip akan dibuat rangkap 3 dengan ketentuan. Pertama, lembar peminjam 1 ini berwarna putih, ini disimpan oleh petugas arsip sebagai bukti peminjam dan alat pengendali bagi petugas penyimpan arsip tadi ya. Kemudian lembar pinjam 1 ini diletakkan pada titular file atau tempat lembar peminjam arsip. Kemudian yang kedua akan membuat lembar pinjam 2 yang berwarna hijau. Ini disimpan oleh penyimpan arsip yang diletakkan pada tempat arsip yang dipinjam sebagai pengganti arsip yang dipinjam. Apabila arsip yang dipinjam hanya 1 lembar, dibuatkan outsheet atau outguide yang diberi kantong untuk meletakkan formulir peminjaman. Formulir peminjaman itu diletakkan di dalam kantong pada outsheet atau outguide. Kemudian outsheet atau outguide diletakkan pada posisi arsip yang dipinjam. Namun apabila arsip yang dipinjam itu berjumlah 1 map atau folder, formulir peminjam dimasukkan dalam kantong pada map penyimpanan dengan terlebih dahulu seluruh arsip yang dipinjam dikeluarkan dan dimasukkan dalam map pembawa. Map penyimpan yang memiliki kantong dan diisi formulir peminjam tetap pada posisi penyimpanan. Jadi tidak merubah posisi penyimpanannya, hanya menggantikan
arsip yang dipinjam tadi dengan lembar pinjam 2 yang berwarna hijau. Kemudian yang ketiga akan membuat lembar pinjam 3 yang berwarna biru. Ini diserahkan kepada peminjam sebagai pengingat peminjam arsip. Nah, bisa dilihat di layar, ini adalah bentuk atau format formulir peminjam arsip yang terdiri dari, di sini judulnya formulir peminjam arsip PT Kailin Jaya. Di sini ada sub-sub yang perlu diisi, ada indeks, ada subjek, nama peminjam, unit kerja, tanggal pinjam, parah peminjam, tanggal kembali, tanggal arsip, parah petugas, keterangan. Dan ini nanti warnanya berbeda-beda. Lembar 1 itu warnanya putih, lembar 2 warnanya hijau, lembar 3 warnanya biru. Di mana nanti lembar 1 untuk petugas, lembar 2 untuk tempat penyimpanan arsip, pengganti arsip yang dipinjam tadi, dan lembar 3 dibawa oleh si peminjam arsip. Baik itu ya, saya harap penjelasan saya bisa dipahami. Kemudian, ketika sudah dipinjam, pasti harus ada waktu untuk pengembalian arsip. Dalam peminjaman ini, apabila arsip telah dikembalikan, perlu dilakukan pencabutan atau pembatalan tanda peminjaman. Saat pengembalian, petugas harus memeriksa kembali fisik dan jumlah arsip sesuai formulir atau buku peminjam. Apabila tidak sesuai, petugas arsip meminta peminjam untuk melengkapi arsip sesuai dengan formulir atau buku peminjaman. Jadi harus dicek terlebih dahulu apakah sudah lengkap atau belum. Ketika peminjam melakukan pengembalian arsip, petugas perlu memperhatikan hal-hal. Pertama, lembar 1 diambil dari Tykler file dari tempat tanggal pengembalian dan dikumpulkan per tahun untuk membuat penilaian arsip. Kemudian untuk lembar 3, lembar pinjam 3 yang dibawa oleh peminjam diberikan kepada petugas arsip. Oleh petugas arsip nanti, lembar ini diparaf dan diberikan lagi ke peminjam sebagai bukti arsip telah kembali. Jadi untuk lembar 3 ini dikembalikan lagi ke peminjam sebagai bukti bahwa arsip telah dikembalikan, dengan syarat lembar ini sudah diparaf oleh petugas arsip. Kemudian lembar kedua, lembar pinjam 2 yang diletakkan pada tempat penyimpanan arsip sebagai pengganti arsip yang dipinjam tadi, ini akan ditukar dengan arsip yang telah kembali sesuai penempatan outguide atau outsheet dan mengambil kembali outguide atau outsheet-nya. Selanjutnya lembar 2 ini akan dimusnahkan ya. Jadi hilang. Tinggal tersisa lembar 1 dan 3. Baik. Kemudian ada yang ketiga, yaitu penagihan pengembalian arsip yang dipinjam. Ini akan muncul jika si peminjam arsip tidak mengembalikan arsip atau memperpanjang masa pinjamnya. Dalam buku peminjaman maupun formulir peminjaman tercantum keterangan mengenai tanggal kembali arsip. Apabila setelah lewat tanggal kembali namun arsip tidak dikembalikan, petugas dapat mengingatkan peminjam agar mengembalikan arsip yang dipinjam. Apabila peminjam masih ingin meminjam arsip, ia dapat melakukan perpanjangan peminjaman. Jadi akan dibuat lagi lembar peminjaman 1, 2, 3 dengan mengganti tanggal kembali arsip. Baik, bisa Anda lihat ini contoh lembar pinjam arsip ya, ada nomornya, nama pimpinan ditulis di sini tertulis Adinda Nur Aisyah, jabatan staf, satuan kerja bagian keuangan, surat yang dipinjam dari Departemen Keuangan kepada Kepala Bagian Keuangan, nomor tanggal
Tertera perihal pembuatan NPWP kode surat B11 pajak. Dikembalikan tanggal sekian. Jakarta, peminjam tanda tangan di sini. Diterima kembali, nanti kalau sudah kembali ini akan ditandatangani oleh si penyimpan arsip. Baik, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang materi prosedur penyimpanan arsip dalam kantor, baik mulai peminjaman dan pengembalian arsip. Saya harap apa yang saya jelaskan kali ini bisa Anda pahami, dan saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian serta salah informasi yang saya berikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.